semuanya, kembali lagi di channel Nosphere. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe dulu untuk dukung channel ini agar aku makin semangat membuat review game lainnya. Sekarang aku akan review game Troublemaker, The Rise Your Gang. Game lokal bertema sekolah, geng, komedi, dan tentu saja banyak belutnya. Aku main game ini di PC menggunakan controller dan sudah tamat story. Setelah tamat, kesanku cukup jelas, yaitu Troublemaker ini kuat di dialog dan dub Indonesia, humor kasar, dan nuansa lokalnya. Tapi untuk gameplay bertarungnya, menurutku masih terasa lemah dan cepat repetitif. Premis Troublemaker cukup sederhana. Budi ingin berhenti dari kebiasaan berkelahi, tapi ketika masuk sekolah baru, sekolahnya justru menormalkan perkelahian dan bahkan punya turnamennya. Awalnya, dia tidak terlalu niat ikut, tapi akhirnya masuk ke konflik itu karena urusan pujaan hati. Dari premisnya saja, game ini sudah terasa punya arah komedi yang cukup jelas. Ini bukan game yang ingin terlalu serius. Daya tariknya ada di suasana sekolah, geng, dialog kasar, dan interaksi antar karakter yang saling ejek. Gameplay inti Troublemaker bisa dibilang gelut dan gelut. Fokus utamanya ada di pertarungan, menggunakan serangan biasa, skill, dan beberapa gerakan yang terasa cukup gokil. Bagian paling seru buatku justru ketika menggunakan skill aneh atau gerakan spesialnya. Di situ game lebih terasa lebih punya warna dan tidak sekedar pukul-pukulan biasa. Tapi masalahnya, sistem combat game ini menurutku biasa saja. Gerakan bertarung terasa itu-itu saja dan semakin lama cukup mudah terasa membosankan. Karena pertarungan adalah bagian utama, repetisi ini jadi cukup terasa. Aku main menggunakan controller, dan kontrolnya juga tidak sepenuhnya nyaman. Targeting musuh kadang tidak konsisten, kamera juga sering kurang enak, terutama saat bertarung di tempat yang sempit banget. Ada momen kamera terasa menghalangi pertarungan atau membuat posisi musuh jadi kurang jelas. Pergantian skill dan penggunaan item juga terasa agak susah ya. Jadi secara konsep, gameplaynya memang punya gaya yang lucu dan ramai, tapi secara eksekusinya masih belum terlalu rapi. Ada minigame di dalam game ini, tapi aku tidak bisa membahasnya ya, karena aku tidak memainkannya. Fokusku waktu itu hanya main story ya, jadi nyelesain story aja. Minigamesnya ada bermacam-macam aneh-aneh ya, jadi kalian bisa coba aja sendiri. Tapi itu aku tidak masukkan ke dalam reviewnya. Dari sisi visual, Troublemaker punya dua sisi. Untuk visual 3D, menurutku masih kurang, tapi untuk visual 2D-nya, tampilannya terasa lebih bagus dan lebih menarik. Area sekolahnya terasa cukup hidup, walaupun open map-nya tergolong kecil. Game ini masih punya nuansa yang tidak kosong. Ada banyak detail kecil dan aset random yang sebenarnya bisa jadi bagian lucu dari eksplorasi. Masalahnya, tampilan game terasa buram. Beberapa tulisan kecil atau detail aset jadi agak susah terlihat atau terbaca. Padahal, menurutku salah satu kelucuan game ini juga ada di keanehan kecil yang lucu dari aset-aset random tersebut. Selain itu, open map-nya kecil dan beberapa aset terasa copy paste atau sama. Jadi eksplorasinya punya suasana tapi ruangnya terbatas. UI-nya sendiri nyaman dan mudah dipahami. Jadi untuk navigasi datar tidak terlalu mengganggu. Sekarang untuk bagian cerita dan dialog, menurutku menjadi kekuatan utama Troublemaker. Ceritanya memang bukan tipe cerita berat, tapi punya identitas yang jelas. Game ini terasa lucu, kasar, dan sangat Indonesia banget. Dialognya penuh kata-kata kasar, saling ejek, dan adu bacot antar karakter. Buatku, ini justru bagian yang membuat Troublemaker punya ciri khas. Apalagi game ini punya dub Indonesia dan subtitle Indonesia. Karena itu, humor dan kata-kata kasarnya jadi lebih kena. Rasanya lebih natural karena gaya bicaranya dekat dengan nuansa anak sekolah Indonesia. Karakter utamanya sendiri menurutku biasa saja. Karakter sampingannya juga tidak ada yang benar-benar sangat berkesan, tapi dialog antar karakternya tetap membuat game ini terasa hidup. Momen yang paling aku ingat adalah ketika karakter saling adu bacot dengan cara yang kasar dan lucu. Bagian seperti itu terasa lebih membekas dibandingkan sistem bertarungnya. Namun, pacing narasinya terasa lambat. Beberapa adegan terasa seperti sengaja diperpanjang, jadi ritme ceritanya kadang terasa berat. Sekarang kita masuk ke bagian audio. Untuk musik, secara umum terasa biasa saja, tapi musik menu menurutku sangat wow dan menjadi bagian yang paling menonjol dari sisi musik. Jadi ya, ketika kamu baru beli game ini, terus kan masuk ke menunya tuh, dan kalian akan mendengar musik menunya yang sangat wah banget pokoknya. Jadi kalian akan tahu tuh bahwa
game ini emang kasar sejak awal main ya. Oke, sekarang perihal sound effect pertarungan, pukulan, ambience, dan efek lain terasa ya emang kurang ya. Terus juga ini cukup disayangkan karena game ini banyak berisi pertarungan ya. Jadi kalau efek pukulannya kurang terasa, combatnya juga ikut terasa kurang berdampak jadinya. Voice actingnya ada dan kualitasnya menurut aku biasa saja. Tapi para pengisi suaranya terdengar sangat antusias. Jadi walaupun tidak sampai wow, voice actingnya tetap terasa cocok untuk game ini. Untuk performa, game stabil selama aku mainkan. Ada bug minor di pertarungan, tapi tidak muncul di semua pertarungan dan tidak terlalu mengganggu pengalaman bermain. Ini lebih kayak malah menguntungkan playernya. Aku membeli game Troublemaker ini seharga Rp48.000 dan menurutku itu worth it ya. Itu harga diskonnya. Harga penuhnya adalah Rp135.000 dan menurutku full price ini masih tidak masalah karena tergolong cukup murah. Tapi kalau ingin lebih nyaman ya, beli saat diskon tetap pilihan yang lebih oke. Game ini tidak punya DLC, jadi pengalaman yang aku bahas di sini hanya game utama sampai tamat story. Kelebihan Troublemaker ada di identitas lokalnya. Game ini memakai dub Indonesia, subtitle Indonesia, tema sekolah, geng, dan dialog kasar yang cukup kuat. Area sekolahnya juga terasa hidup, UI-nya nyaman, dan performa PC stabil. Tapi kekurangannya juga jelas. Gameplay bertarung terasa repetitif, gerakan combat kurang variatif, targeting tidak konsisten, kamera kurang nyaman di area sempit, visual 3D kurang menarik, efek pertarungan kurang kuat, dan open map-nya yang kecil. Jadi menurutku, Troublemaker lebih kuat sebagai game lokal dengan dialog dan komedi yang khas, bukan game tarung yang solid banget. Kesimpulannya, Troublemaker adalah game lokal yang kuat di dialog, dub Indonesia, humor kasar, dan eksplorasi keanehan kecil di dalam gamenya. Tapi game ini lemah di gameplay bertarungnya. Aku rekomendasikan game ini untuk pemain Indonesia yang penasaran dengan game lokal, suka tema sekolah, geng, komedi, dan tidak masalah dengan banyak kata-kata kasar sepanjang permainan. Tapi kalau kamu mencari combat yang dalam, animasi pertarungan yang kuat, map luas, atau gameplay yang tidak repetitif, game ini mungkin akan terasa kurang memuaskan. Setelah tamat, kesanku ya biasa saja. Dialognya seru, tapi pertarungannya cukup boring. Untuk dimainkan ulang, menurutku cukup sekali saja. Terima kasih sudah menonton review ini. Semoga review ini bisa membantu kamu yang sedang mempertimbangkan untuk memainkan atau membeli game ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel Nospair. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye-bye.